Ketika kasih memilih, saudara, bukankah kita hidup saat ini di mana kata love itu begitu sering diucapkan, tetapi begitu jarang direnungkan. Kasih sering dipersempit menjadi perasaan, ketertarikan, atau kenyamanan emosional, saudara. Padahal Alkitab tidak pernah memulai kisah kasih dari perasaan, melainkan dari ketaatan kita kepada kehendak Allah. Kejadian 24 adalah pasal terpanjang dalam kitab Kejadian. Mengapa? Karena Tuhan ingin kita memahami bahwa relasi yang berada dalam rencananya tidak pernah dianggap sepele. Saudara, Tuhan memberi ruang panjang untuk proses doa, tanda, dan pilihan. Di pasal ini, kita tidak membaca kisah cinta instan, kita membaca kisah kasih yang memilih. Dan pilihan itu datang melalui seorang perempuan bernama Ribka. Dan yang menarik, Ribka itu bukan tokoh yang banyak bicara, bukan. Hanya satu kalimatnya, tapi ini menentukan sejarah keselamatan. Dikatakan di Kejadian 24 ayat 58, saudara, maukah engkau pergi dengan orang ini? Dan Ribka menjawab dengan tegas, aku mau. Wow, kasih yang sejati itu selalu sampai pada satu titik keputusan, dan disitulah tema kita hari ini berdiri, When Love Chooses. Saudara, saya membagikan 3 pesan dari kisah Ribka dan Ishak ini. Kasih yang memilih adalah kasih yang memilih untuk taat. Saudara, Kejadian 24 ayat 17-21 jelas menceritakan bahwa sebenarnya Ribka tidak pernah tahu siapa Eliezer. Dia tidak tahu rencana besar Allah. Dia hanya melihat seorang asing dan dia memilih melayani dengan sepenuh hati. Dia memberi minum, bahkan menimba air untuk unta-unta. Pekerjaan berat, melelahkan, tidak glamor. Tapi kasih sejati sering diuji sebelum diberi penjelasan. Kasih sejati tidak menunggu kepastian, tetapi taat pada kebenaran. Ribka tidak melayani karena tahu hasilnya. Ia melayani karena hatinya selaras dengan kehendak Tuhan. Seperti seorang perawat, saudara, yang tetap merawat. Dia merawat pasien dengan tulus, meski dia tidak mengenal siapa ini pasien. Bahkan mungkin sering tidak dihargai, tidak dipuji, karena panggilan, bukan karena apresiasi. Saya suka Florence Nightingale. Dia meninggalkan kenyamanan kebangsawanannya, bukan karena cinta pada profesi semata, tapi karena dia punya ketaatan pada panggilan. Dia memilih kasih yang melayani, bukan dilayani. Saudara, kasih yang taat tidak selalu terlihat indah, tapi percayalah, dia selalu menghasilkan buah. Dan kasih yang memilih itu adalah kasih yang berani memutuskan, saudara. Dari Kejadian 24 ayat 57-58, ini pertanyaan sederhana tapi sangat mengguncang. Maukah engkau pergi? Tidak ada bujukan romantis di sini, tidak ada janji kenyamanan di sini, tapi hanya ada satu pilihan, ikut rencana Tuhan atau tinggal di zona nyaman. Dan Ribka berkata, aku mau. Inilah iman yang dewasa. Kasih yang sejati itu tidak selalu aman, tapi selalu benar. Seperti Abraham, dia meninggalkan Ur tanpa peta lengkap, hanya janji Tuhan. Saudara, saya suka Ribka, dia mengasihi anaknya, tapi juga ingin menunda. Kasihnya tulus, namun takut melepaskan. Tidak semua kasih itu jahat, tapi tidak semua kasih itu selaras dengan waktunya Tuhan. Saya suka Corrie ten Boom, dia memilih mengampuni penjaga kamp Nazi bukan karena perasaan, tapi karena ketaatan kepada Kristus. Kasih yang memilih Tuhan sering harus melampaui rasa aman manusia. Kasih yang memilih itu adalah juga kasih yang rela melepaskan. Saudara, Kejadian 24 ayat 59-61, Ribka meninggalkan rumah, keluarga, masa lalu untuk masa depan yang belum jelas, yang belum terlihat. Dari sini kita belajar bahwa kasih yang memilih selalu mengandung kehilangan mungkin. Kasih yang dewasa tahu kapan harus memeluk, tapi tahu juga kapan harus melepaskan. Benih yang jatuh ke tanah dan mati itu akan berbuah, saudara. Saudara, Mother Teresa memberi kita inspirasi untuk melepaskan. Seperti dia memberi teladan, melepaskan popularitas, sistem besar, dan dia setia di lorong-lorong sempit
Kalkuta. Dia memilih kasih yang setia di tempat yang sunyi. Apa yang dilepaskan dalam iman tidak pernah hilang di hadapan Tuhan. Saudara, di balik kisah Ribka kita melihat bayangan Kristus. Kristus juga memilih, dia memilih taat untuk kita. Taat sampai di kayu salib untuk menebus dosa kita. Untuk memutuskan tidak menuruti apa yang menjadi keinginannya waktu dia menjadi manusia, saudara. Tapi memilih, memutuskan, memilih kehendak Bapa. Dan memilih melepaskan surga demi salib untuk menyelamatkan kita dunia, saudara. Kasih itu bukan sekedar siapa yang kita cintai, tetapi siapa yang kita taati. Mungkin Tuhan tidak bertanya apakah engkau jatuh cinta, maukah engkau pergi, maukah engkau taat, maukah engkau melepaskan. Dan di sanalah iman diuji. Ketika kasih memilih masa depan berada di tangan yang tepat. Tuhan memberkati.